Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Hoiriyah Eskom Mkom. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Rohman sebagai moderator dan Saudara Abdul Latif sebagai presentator pertama dan Saudara Muhtaufik Hidayat sebagai presentator kedua. Pada siang hari ini kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Agil Model. Silahkan untuk Saudara Abdul Latif untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembina mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu Ibu Hoiriyah, yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas makalah ini sehingga dapat tersusun dengan rapi. Yang terhormat kepada teman-teman yang berbahagia, di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang agil model. Agil model dari kelompok 6. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Terus apa saja yang mau dibahas di sini? Yang akan dibahas yang pertama itu pengertian dari agil model dan contoh gambar agil model. Terus tahapan agil model. Yang keempat, metode pengujian agil dan kekurangan dan kelebihan dari agil model. Oke, kita langsung masuk ke pengertiannya. Apa itu agil model? Agil model itu arti dari agil adalah cepat atau serbaguna. Model proses agil mengacu pada pendekatan pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengembangan iteratif. Metode tangkas memecah tugas menjadi iterasi yang lebih kecil atau bagian-bagian yang tidak secara langsung melibatkan perencanaan jangka panjang. Lingkup dan persyaratan proyek ditetapkan pada awal proses pengembangan. Rencana mengenai jumlah iterasi, durasi, dan ruang lingkup setiap iterasi ditentukan dengan jelas. Itu di sini arti arti lain tentang agil model adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang iterasi. Agar di development sering disebut sebagai framework. Karena apa? Di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Ini kami akan membahas lebih lanjut di bawah ini. Karena di setiap iterasi pada agil juga juga berbeda-beda durasinya, tergantung proyek yang teman-teman kerjakan dan metode yang digunakan. Namun umumnya iterasi berjalan antara 1 sampai 4 minggu. Iterasi pada agil fokus pada upaya pengembangan software yang cepat sesuai perubahan kebutuhan konsumen dengan melibatkan semua tim. Ini contohnya teman-teman sedang mengembangkan aplikasi beta, lalu tiba-tiba pandemi yang memunculkan kebutuhan baru di masyarakat tentang update. Terus informasi sebaran virus. Nah, dengan metode agil, teman-teman bisa beradaptasi dengan menambahkan fitur peta sebaran pandemi di iterasi selanjutnya. Dengan kata lain, teman-teman bisa langsung mengambil keputusan perubahan software sesuai kondisi pasar sebelum software benar-benar selesai. Terus hasilnya pengembangan software teman-teman akan lebih fleksibel dan efisien, plus software teman-teman akan update karena apa? Karena selalu menyesuaikan dengan kondisi pasar di setiap iterasinya. Ini gambar contoh gambar dari agil model seperti ini contohnya. Lalu di sini lanjut ke tahapannya. Tahapannya di sini yang akan dibahas itu ada
Yang pertama, pengumpulan persyaratan, rancangan persyaratan, konstruksi atau iterasi. Kemudian penyebaran umpan balik. Saya akan sebagiannya ke tahapannya. Untuk tahapan agile modelnya ini pertama, pengumpulan persyaratan. Pada fase ini Anda harus menentukan persyaratan, Anda harus menjelaskan berulang bisnis dan merencanakan waktu dan upaya yang diperlukan untuk membangun proyek. Berdasarkan informasi ini, Anda dapat mengevaluasi kelayakan teknis dan ekonomi. Yang kedua, langsung lanjut ke sini tahapannya. Ada rancangan persyaratan, konstruksi, iterasi. Terus ada pengujian. Pengujian ini pada fase ini tim quality memeriksa kinerja produk dan mencari bug. Terus penyebaran ini tim mengeluarkan pada produk untuk lingkungan kerja pengguna. Lanjut ke umpan balik. Umpan balik itu setelah merilis produk, langkah terakhir adalah umpan balik. Dalam hal ini tim menerima upaya balik tentang produk dan bekerja melalui umpan balik tersebut. Itu jadi tahapan dari agile model. Terus untuk pembahasan selanjutnya tentang metode pengujian agile dan keuntungan dan kekurangannya, ini yang akan menyampaikan materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi pertama, yaitu Saudara Abdul Latif dari kelompok 6 dengan judul makalah metode agile. C, yaitu mengenai metode pengujian agile. 1. Banyak orang. Scrum adalah proses pengembangan tangkas yang berfokus terutama pada cara mengelola tugas dalam kondisi pengembangan berbasis tim. Jadi Scrum itu adalah pengembangan yang sangat tangkas atau yang sangat cepat dalam mengelola tugas dengan berbasis tim, begitu ya. Ada 3 peran di dalamnya dan tanggung jawab mereka. Yang pertama, Scrum Master. Scrum dapat mengatur tim master, mengatur pertemuan dan menghilangkan hambatan untuk proses tersebut. Jadi yang mengatur menghilangkan hambatannya dalam satu proses itu adalah Scrum Master. Yang B, pemilik produk. Pemilik produk membuat backlog produk, memprioritaskan penundaan dan bertanggung jawab atas distribusi fungsionalitas pada setiap pengulangannya. Jadi pemilik produk itu tugasnya adalah membuat backlog produk untuk distribusi fungsi dalam setiap pengulangannya, begitu. Dan yang C adalah tim Scrum. Tim Scrum adalah mengelola pekerjaan dan mengatur pekerjaan untuk menyelesaikan sprint atau siklus. Yang kedua yaitu tentang pengujian agile, yaitu mengenai kristal. Ada 3 konsep di dalam metode kristal. Yang pertama yaitu pencharteran berbagai aktivitas yang terlibat dalam fase seperti membuat pengembangan tim, melakukan analisis kelayakan, mengembangkan rencana dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu pengiriman siklik. Di bawah ini terdiri dari 2 siklus, yaitu tim memperbarui rencana rilis, dan yang kedua produk terintegrasi memberikan kepada pengguna. Dan yang C, penutup. Menurut lingkungan pengguna, tahap ini melakukan penerapan pasca penerapan, begitu. Dan yang ketiga mengenai metode pengujian agile, yaitu metode pengembangan perangkat lunak dinamis atau disebut DSDM. Pengembangan perangkat lunak dan memberikan struktur distribusi proyek yang gesit.
Fitur penting di SDM adalah pengguna harus terhubung secara aktif dan tim diberi hak untuk mengambil keputusan. Teknik yang digunakan dalam DSDM adalah yang pertama yaitu teknis tinju waktu, dan yang kedua adalah teknik aturan Moskow, dan yang ketiga adalah teknik pembuatan prototip. Proyek DSDM berisi 7 tahapan, yaitu tahap pertama yaitu praproyek, tahapan yang kedua yaitu kelayakan studi, dan tahapan yang ketiga yaitu studi bisnis, dan tahapan keempat itu iterasi model fungsional, tahapan yang kelima merancang dan membangun literasi, dan tahapan yang keenam menerapkan, dan tahapan yang ketujuh yang terakhir yaitu pasca proyek. Dan yang nomor 4 mengenai pengembangan berbasis fitur FDD. Metode ini fokus pada fitur merancang dan membangun, berbeda dengan metode pintar lainnya. FDD menjelaskan langkah-langkah kecil dari pekerjaan yang harus didapatkan secara terpisah per fungsi begitu. Jadi per fungsi itu harus terpisah itu melalui basis fitur FDD itu begitu. Dan mengenai pengembangan perangkat lunak Lean, itu metodologi pengembangan perangkat lunak Lean mengikuti prinsip produksi tepat waktu. Jadi pengembangan perangkat lunak Lean itu adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang secara prinsip itu mengikuti produksi tepat waktu. Di dalamnya itu ada 7 fase. Fase pertama yaitu menghilangkan limbah, fase kedua yaitu memperkuat pembelajaran, dan fase yang ketiga itu menunda komitmen atau memutuskan selambat mungkin. Dan fase yang keempat itu pengiriman awal, fase yang kelima yaitu mengenai memperdayakan tim, dan yang keenam yaitu membangun integritas, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu mengoptimalkan keseluruhannya. Itu mengenai metode pengujian agil. Dan sekarang yang di keuntungan pro metode agil dan kekurangan kontra model agil. Jadi keuntungan agil dan kekurangannya, pro dan kontranya dalam metode agil. Kita bahas yang pertama mengenai keuntungan. Pengiriman sharing. B. Komunikasi tatap muka dengan klien. Dan yang C. Desain yang efisien dan memenuhi persyaratan bisnis. Dan yang D. Kapan saja perubahan dapat diterima. Dan yang terakhir ini mengurangi waktu pengembangan secara total begitu. Yang pertama itu keuntungan, dan sekarang yang kedua yaitu kekurangannya. Adapun kekurangannya itu karena kekurangan dokumen formal. Hal itu menimbulkan kebingungan dan keputusan penting yang diambil selama berbagai fase dalam disalahartikan kapan saja oleh anggota tim yang berbeda. Itu kekurangannya ya. Dan yang kedua mengenai kekurangannya metode agil yaitu karena dokumentasi kurang tepat setelah proyek selesai dan pengembangan dilepas ke proyek lain. Pemeliharaan proyek yang sudah selesai dapat menjadi sesuatu kesulitan. Itu kekurangan dari metode agil dan kelebihannya. Sekian dari saya, dari kami kelompok 6. Bila mana ada tutur kata yang salah, maka saya sebagai pemateri kedua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada presentator yang telah menyampaikan materi pada siang hari ini, di mana di sini dapat disimpulkan bahwasanya agil model sangat mengacu pada pendekatan pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengembangan literatif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.